Halo teman-teman, ketemu lagi di dalam materi pembelajaran baru kita, yaitu tentang sistem sirkulasi. Dalam sistem peredaran darah, ini merupakan peta konsep di dalam sistem peredaran darah yang akan kita pelajari di materi ini, yaitu kita akan belajar komponen penyusun darah. Di sini ada plasma darah, ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Juga nanti kita belajar mekanisme pembekuan darah, golongan darah. Kita tahu ada A, B, AB, dan O. Juga transfusi darah. Kemudian organ peredaran darahnya ada jantung, pembuluh darah, dan kemudian kita akan mempelajari mekanisme peredaran darah, serta yang terakhir adalah gangguan pada sistem sirkulasi. Semangat terus ya teman-teman di dalam belajarnya. Yuk kita lihat materi hari ini. Dalam sistem peredaran darah, manusia disebut juga sebagai sistem peredaran darah tertutup. Artinya, darah mengalir di dalam pembuluh darah. Kemudian disebut juga sebagai peredaran darah ganda. Artinya, darah dalam satu kali peredarannya, maka darah akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Fungsi dari sistem peredaran darah adalah sebagai berikut. Dia dikatakan sebagai alat transportasi karena darah itu mengandung makanan, garam mineral, hormon, enzim, dan yang lain-lainnya. Yang mana itu semua dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Darah juga dikatakan sebagai penjaga suhu tubuh karena pada dasarnya hasil dari metabolisme itu akan menghasilkan energi panas. Nah, energi panas inilah yang nanti akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Darah juga dikatakan sebagai perlindungan. Dikatakan sebagai penyangga atau buffering karena darah memiliki kemampuan untuk tetap mempertahankan pH optimumnya. Kalau kita lihat, darah memiliki beberapa karakteristik antara lain. Darah sebenarnya tidak encer seperti air, dia agak sedikit kental. Kemudian memiliki pH sekitar 7. Warna darah sebenarnya bervariasi dari warna merah terang sampai dengan merah tua, tergantung dari kadar oksigen yang dikandungnya. Kurang lebih volume darah itu sekitar 8% dari berat tubuh kita. Nah, apa saja sih komponen penyusun darah itu sendiri? Komponen penyusun darah yang paling besar adalah plasma darah, dia sebanyak 55%. Ini berwarna bening kekuningan, dia terdiri dari air paling banyak, kurang lebih 92%. Kemudian juga ada protein plasma, ini sekitar 7%. Dalam protein plasma ini terdapat albumin dan globulin, di mana albumin dan globulin ini merupakan protein dan dia juga penyusun serum. Serum itu adalah cairan yang tidak mengandung fibrinogen. Sedangkan fibrinogen sendiri itu nanti berperan pada mekanisme pembekuan darah. Jadi itu adalah plasma darah kita. Kemudian juga terdapat bahan campuran kompleks. Bahan campuran kompleks ini di dalamnya terdiri dari bahan-bahan organik dan anorganik. Kemudian
Selebihnya, yaitu sekitar 45% adalah sel darah. Sel darah sendiri yang kita kenal adalah eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ini nanti yang akan kita bahas. Jadi, kalau kita ambil darah, kemudian kita sentrifugal, maka akan kita dapati menjadi hampir 2 bagian, ya. Jadi yang paling bawah ini bagian yang berupa endapan, ini yang kita sebut nanti dengan sel darahnya. Jadi berwarna merah atau hematokrit nanti ini. Kemudian sisanya ini adalah nanti plasma darah. Jadi ada air, protein plasma, serta bahan campuran kompleksnya. Sekarang kita akan lihat perbedaan sel darah. Tadi kita sudah lihat bahwa sel darah itu terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Yuk kita lihat satu-satu perbedaannya. Untuk eritrosit, dia itu dibentuk di sumsum merah atau tulang pipi. Jumlahnya paling banyak sekitar 4-5 juta per milimeter kubik. Pada perempuan sekitar 4 juta, pada pria itu sekitar 5 juta. Kemudian ukurannya sekitar kurang lebih 7, jadi bisa 7,5 sampai 7,7 mikrometer. Bentuknya dia bulat pipih atau cakram bikonkav, jadi tidak berlubang tengahnya, tidak seperti bentuk donat, jadi tengahnya itu pipih. Dia juga tidak bernukleus, jadi tidak memiliki nukleus. Fungsi sel darah merah adalah untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Jadi dia punya kemampuan untuk mengikatnya. Nah, bagian dari sel darah merah yang memiliki kemampuan untuk mengikat oksigen dan CO2 ini adalah hemoglobin. Jadi sebenarnya hemoglobin inilah yang menyebabkan darah itu berwarna merah. Hemoglobin sendiri nanti sebenarnya merupakan protein. Dia terdiri dari globin dan hemin. Globin itu banyak mengandung protein, sedangkan hemin ada yang menyebutnya heme atau hem. Ini adalah bagian yang banyak mengandung zat besi. Nanti dalam perjalanannya, hemin ini akan dirubah menjadi biliverdin. Biliverdin itu adalah satu senyawa yang memiliki pigmen berwarna hijau, kemudian dia nanti akan dirubah menjadi bilirubin. Bilirubin itu satu pigmen yang berwarna kuning. Nantinya dia akan diserap oleh hati dan dikeluarkan ke dalam empedu. Zat besi yang akan dilepaskan nanti akan digunakan untuk membentuk eritrosit baru. Jadi eritrosit itu punya umur, dia sekitar 120 hari. Sesudah itu dia akan mengalami kerusakan dan dia akan mati. Tapi nanti dia akan dibentuk kembali. Zat besi atau Fe inilah yang berperan di dalamnya. Kemudian berikutnya adalah leukosit. Leukosit ini nanti dibentuk di dalam sumsum merah tulang, juga mungkin di dalam limfa dan kelenjar limfa. Memiliki jumlah sekitar 5.000 sampai 10.000 per milimeter kubiknya. Kemudian ukurannya adalah 10 sampai dengan 12 mikrometer.
Leukosit memiliki bentuk tidak tetap, jadi berbentuk dikatakan ameboid, dia juga tidak berwarna, dan dia memiliki inti. Fungsi dari leukosit adalah untuk pertahanan tubuh. Jadi di sini nanti dia punya kemampuan untuk sebagai fagositosis. Jadi karena dia pertahanan tubuh untuk melindungi tubuh dari benda asing, dari virus dan bakteri, dia juga memiliki kemampuan untuk menelan, memakan mikroorganisme atau benda asing. Juga nanti bisa untuk sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak tadi akan dihancurkan oleh leukosit karena dia memiliki kemampuan dikatakan fagositosis tadi. Untuk yang berikutnya adalah trombosit. Trombosit itu dibentuk di sumsum tulang. Kemudian memiliki jumlah 150.000 sampai dengan 400.000 per milimeter kubiknya. Memiliki ukuran 2 sampai 4 mikrometer. Bentuknya tidak beraturan dan juga dia tidak bernukleus, berperan nanti sebagai proses pembekuan darah. Trombosit juga memiliki ciri khas dia mudah pecah jika bersentuhan dengan benda kasar. Ini adalah macam-macam leukosit atau sel darah putih. Jadi sel darah putih itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah granulosit, dia memiliki granula. Ini terbagi 3. Eosinofil, bentukannya seperti ini. Di sini dia memiliki granula kasar, warnanya jingga kemerahan. Dia juga memiliki nukleus dengan 2 lobus seperti ini. Berfungsi pada reaksi alergi dan juga dapat sebagai tempat pembuangan racun. Kemudian basofil yang kedua, ini memiliki granula yang besar. Tidak beraturan, warnanya ungu hingga kehitaman. Jadi kadang ada juga yang mengatakan dia biru tua, seperti itu. Kemudian nukleusnya memiliki ciri khas seperti huruf S. Berfungsi pada reaksi alergi. Untuk yang ketiga ada neutrofil. Neutrofil di sini granulanya dia kecil, tampak di sini kecil, warna merah muda, kemudian memiliki nukleus dengan lobusnya 3-5. Pada gambar di sini lobusnya ada 3. Dia berperan aktif sebagai fagosit. Jadi dia ini yang menyerang, menghancurkan patogen atau zat-zat yang dapat menyebabkan penyakit pada tubuh manusia. Itu untuk granulositnya. Untuk agranulosit, jadi ini tidak bergranula, itu ada limfosit. Ini bentukannya. Limfosit itu bentuknya seperti nukleusnya bulat, berwarna gelap, kemudian terdiri atas sel T dan sel B, di mana sel T dan sel B ini nanti berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh, jadi untuk daya tahan tubuh kita. Yang terakhir adalah monosit. Monosit, ini monosit. Ini leukosit yang ukurannya paling besar, dia juga berperan untuk mencerna sel-sel yang mati atau rusak, berarti dia juga berperan sebagai fagositosis tadi, ya. Dan juga dapat memberikan perlawanan imunologis atau sebagai kekebalan tubuh. Jadi ini macam-macam
sel darah putih. Terakhir, kita akan belajar tentang proses pembekuan darah. Jadi dalam proses pembekuan darah, ini tadi untuk peristiwa atau sel darah, tepatnya di trombosit. Jadi proses pembekuan darah adalah sebagai berikut. Apabila terjadi luka dan darah nantinya akan keluar, maka trombosit atau keping darah ini nanti akan pecah karena dia akan bersentuhan dengan permukaan luka yang kasar tadi. Dia akan pecah, kemudian dia akan mengeluarkan enzim yang kita sebut dengan trombokinase atau tromboplastin. Nah, trombokinase atau tromboplastin ini nanti bersama-sama dengan vitamin K dan Ca itu akan mengubah protrombin menjadi trombin. Jadi dengan bantuan vitamin K dan kalsium. Trombin yang akan terbentuk nanti akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Yang mana fibrin yang terbentuk ini akan menghalangi keluarnya sel-sel darah sehingga terjadi pembekuan darah dalam waktu yang sangat singkat. Jadi benang-benang fibrin inilah yang nanti akan menutup proses pembekuan darah tadi. Teman-teman, ini materi kita tidak terlampau sulit. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih, tetap semangat terus ya di dalam belajarnya.